mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Silakan masuk. Baik, alhamdulillah masuk. Ibu. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Saya Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, tujuan Ibu memanggil kalian ke sini itu karena kita kan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu sendiri adalah kegiatan yang ada dalam pelayanan bimbingan dan konseling di mana kegiatan dilakukan secara berkelompok dan terjadi dinamika kelompok di dalamnya. Nah, dinamika kelompok itu sendiri di dalamnya kita bisa sharing pendapat, saling memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam anggota kelompok itu sendiri. Sampai di sini dipahami? Paham. Bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa asas, ya. Ada beberapa asas, di antaranya yang pertama asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Oke, asas keterbukaan itu adalah bagaimana kalian menyampaikan hal-hal yang kalian alami secara terbuka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan, ada asas kenormatifan, dan ada pula asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Apapun yang kita bicarakan pada kegiatan siang hari itu kita tidak boleh membubarkan ke pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, ya. Kegiatan kita ke depannya ini sebelumnya kita mau ada kesepakatan waktu. Jadi mungkin ada tawaran dari kalian berapa lama nih kegiatan kita? Siapa dulu yang mau ngasih tawarannya? Bukan dulu? 35 menit. Ada tawaran yang lain? Bagaimana kalau 40 menit yang lain? Masih ada tawaran? Selesai. Oke, apa? 30 menit Bu. 30 menit. Masih ada lagi? 40. 45. 40. Masih ada lagi? 20. Dari sekian banyak tawaran, lebih dominan banyak yang memilih 40 menit, ya? Iya. Jadi kita sepakat 1 kali jam pelayanan pada kegiatan bimbingan kelompok kita 40 menit. Oke? Sebelum kita lanjut, Ibu mau supaya bisa lebih akrab lagi suasananya, karena mungkin di antara kalian ada yang sudah saling kenal, ada yang belum kenal. Ada yang sudah saling kenal? Iya, Bu. Oh, ini teman sekelas, ya? Baik. Walaupun ada yang teman sekelas tapi belum tentu mengenal teman-teman dulu supaya kita bisa lebih berkenalan dengan akrab. Nah, nama gamesnya itu kata ketawa. Nah, Ibu mau jelaskan dulu nih cluenya, ya. Kalian itu Ibu akan berikan kertas masing-masing nanti. Boleh kalian isi sesuai dengan perintah dari Ibu, ya. Sudah cukup kertasnya? Ya, sudah, ya. Nah, sekarang kalian boleh tulis nama kalian di sudut kanan atas dulu. Tulis namanya di sini, ya. Sama dulu. Namanya, nama panggilannya saja, ya, supaya kita bisa lihat. Nama panggilan, kasih besar-besar tulisannya, tidak apa-apa. Sudah selesai? Yang sudah boleh dilipat. Boleh dilipat seperti ini supaya tertutup tulisan namanya tadi. Lipat, ya. Lipat begini, nak, Sakinah. Jauh di untuk Ya, oke, kita oper ke kiri dan ke kanan, terserah ya mau dioper kemana. Sekarang kita lagi oper lagi kemana-mana. ini kasih ini satu. Udah?
Di bawah. menanam, memancing, membeli. Kalau sudah dilipat kembali, lipat lagi, ya, dilipat lagi. Nah, sekarang dibuka lagi, sebelahnya dibuka lagi. Sifat sini boleh ya. Sudah, buka lagi, buka lagi. Buka lagi yang dulu, oke. Next, tulis lagi ya. Tadi sudah predikat kata kerja, sekarang objek ya, objek. Objek itu seperti benda, misalnya meja, buku, kursi. Silahkan ditulis kembali. Pulpen kah? Kalau sudah selesai kembali dilipat ya, dilipat. Lagi dipapar lagi. Ya, diubah lagi ke temennya. Ini berapa? Oke. Tulis lagi kata terakhirnya itu keterangan waktu atau tempat. Lagi di mana misalnya, di mall, di sekolah, di rumah, atau keterangan waktunya, siang hari, malam hari, sore hari. Silahkan ditulis, kemudian dilipat kembali dan di-sharing kembali ke teman-teman dan bapak. Sudah? Iya. Oke, silakan dioper lagi, tindakan-tindakan. Ya. Cepat ya, jangan sampai kelihatan tulisannya. Tukar, oke. Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukannya lebih cepat supaya bisa lebih semangat dan bisa lebih akrab. Kita menyanyikan lagu di sini senang. Hafal semua lagunya? Hafal. Tapi ritmenya tuh lebih cepat ya, sambil ya sambil ini dipindah-pindahkan kertas-kertasnya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Indonesia bisa senang di mana-mana itu senang. Nyanyi dong semuanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. La 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 Siapa yang udah dapat? Dapat. Dapat semua ya? Iya. Oke. Baik, siapa nih yang duluan mau bacakan hasil dari tulisan di kertas? Oke, silakan Nak. Sambil memperkenalkan diri sebentar ya kalau ini. Dinda menari buku perpustakaan. Namanya Dinda. Oke, Dinda. Selanjutnya, Dinda boleh dibaca hasilnya. Jadi kalian sudah tahu yang namanya Dinda ya? Iya. Bisa menulis kompor sawah. Bisa yang mana bisa? Oke, berarti yang bisa silakan dilanjutkan. Ilham memasak komputer. Komputer di sawah. Ya, Ilham, mana Ilham? Ya, selanjutnya Ilham. Siva memakan bendera di sana. Jadi lah. Oke, gimana? Ira masak pulpen di rumah siang hari. Masak pulpen. Bagaimana siapa tadi namanya? Vira, Vira. Oke, sudah ada ya yang namanya Vira. Iya. Sampai menangis ketawa ini. Arham menyapu meja di kantor. Oke, Arham mana? Saya buat. Ya, Arham silakan dibaca. Kina menanam laptop di rumah. Padahal kita kembali lagi laptop kemana? Mana Kina mana? Oke, selanjutnya kita jadi Kina ya. Sudah dikenal semua? Iya. Eka masak ikan.
Siap, Bu. Dengan kelompok pada hari itu supaya kalian bisa bagaimana caranya mempunyai hubungan yang baik dengan teman sebaya, bagaimana membangun kepercayaan terhadap teman sebaya, dan bagaimana kalian bisa membangun persahabatan dengan teman sebaya. Oke, baik. Sekarang untuk lebih jelasnya, aku akan memutarkan video yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap teman sebaya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah terkhianati kepercayaannya, pernah dibohongi sama temannya. Intinya pernah ada konflik deh dengan teman kelasnya misalnya atau sahabatnya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan video dulu ya, nanti kita sharing kembali kira-kira masalah apa yang pernah kalian hadapi. Nah, video ini berkaitan dengan trust issue, jadi isu kepercayaan. Mungkin karena pengaruh hilangnya kepercayaan terhadap teman, ada pengalaman buruk, jadi bisa jadi kalian tidak percaya kepada teman kalian sampai-sampai tidak mau bergaul lagi dengan teman kelas kalian, misalnya pernah dikecelakaan atau pernah ada konflik deh di antara kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau sharing ini dulu ya, video dulu, silakan kalian amati. Nanti sebentar kita diskusikan kembali setelah videonya diputar. Oke, sambil ini supaya bisa lebih seru, silakan diminum. Nah, kalau Itu mau dikhianati atau juga dibohongi oleh orang lain kita percaya banget. Dan ini bisa dilakukan sama siapapun, ke siapapun itu juga. Mungkin sama orang tua kita, sama pacar, sahabat, atau mungkin partner kerja. Banyak kok dari kita yang mungkin pernah ngerasain kejadian yang malah bikin kita jadi susah percaya sama orang. Dan gue tahu sih rasanya, pasti sakit banget. Gue tahu banget rasanya udah percaya sama orang, tapi malah dikhianatin. Udah deal sama sesuatu, dealnya berubah-ubah terus. Jadinya kita yang udah menginvestasikan waktu dan tenaga malah dikecewain. Sampai akhirnya kadang kita juga capek dan memutuskan buat nggak percaya lagi. Kalau lo pernah atau sedang mengalami hal tersebut, ini berhubungan banget sama topik trust issues. Kalau lo penasaran dan pengen tahu lebih dalam soal ini, maka lo lagi nonton video yang tepat. Di video ini, gue bakal ngebahas tentang trust issues dan tips-tips menghadapinya. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel 1% supaya lo gak ketinggalan video-video selanjutnya dari 1%. 1, 2, breathe, 3, 4, and So, apa sih trust issues itu? Simpelnya, trust issue itu lo nggak percaya sama orang. Orang yang punya trust issues cenderung punya pandangan yang pesimistis terhadap manusia. Kayak mereka tuh selalu beranggapan bahwa orang itu punya niatan buruk sama mereka. Meskipun pada realitanya ya, sebenarnya ya orang tuh nggak selalu punya niatan buruk. Tapi emang kenapa orang bisa trust issues? Nah, biasanya penderita trust issue itu punya pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Atau bisa jadi trust issues-nya itu disebabkan oleh rasa takut dan trauma. Dan akhirnya mereka yang trust issue pun memilih langkah sederhana, yaitu langkah buat gak usah percaya lagi aja sama orang, untuk menghindari rasa sakit dan kekecewaan yang kerasa negatif banget buat dia. Mungkin ada dari lo yang nanya, gue tuh mengalami trust issue gak sih? Well, berikut ini yang bakal gue jabarin nih adalah ciri-ciri dari orang yang punya trust issue. Apa aja lo? Yang pertama, orang yang punya trust issue itu cenderung suka jaga jarak, suka ngejauhin orang yang udah dekat sama dia. Orang itu biasanya ngedorong orang untuk gak dekat aja gitu sama dia. Kalaupun ada orang yang deketin, orang yang trust issues itu kemungkinan besar akan menarik diri. Dan ya udah gitu, jadi nggak mudah aja buat dideketin. Kesannya jadinya kayak nggak pengen deket gitu sama orang. Dan kalaupun pengen ngedeketin orang gitu ya, si orang yang trust issue ini biasanya tingkah lakunya malah nunjukin sebaliknya, malah nunjukin bahwa dia nggak pengen dekat sama orang. Dan ini mungkin banget terjadi karena yang tadi takut gitu kan, takut untuk disakitin lagi, takut untuk mengalami pengalaman buruk lagi, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri yang pertama, jadi suka jaga jarak. Yang kedua, orang dengan trust issues itu biasanya susah percaya sama orang. Jadinya ada muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan ketidakpercayaan itu. Contohnya apa? Misal, ngecek hal-hal pribadi di HP pasangannya. Misalnya dengan baca-baca chat pasangan sama teman-temannya, atau sama lawan jenis yang chattingan sama dia. Sebenarnya menurut gue sih emang jadi perdebatan ya, apakah HP itu boleh dikasih ke pasangan atau enggak. Tapi di luar perdebatan itu, kalau emang orangnya udah trust issue dan kayak jadi nyari-nyari kesalahan pasangan, menurut gue sih ini udah gak sehat gitu. Karena mau nanti pasangan kita selingkuh misalnya, atau ternyata gak selingkuh sama sekali, ya kalau misalnya kita memilih untuk jadi pasangan sama orang, ya harusnya sih kita perlu percaya sama dia.
Kalau nggak percaya, ya udah gitu. Nanti kita jadi cemas setiap saat. Kalau ada apa-apa dikit, cemburu gitu. Bukan berarti gak boleh cemburu sih atau cemas. Cuman kalau ini udah sampai mengganggu kehidupan lo, berarti ya mungkin lo punya trust issue yang belum terselesaikan. Dan ini harus diperbaiki. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya trust issues itu cenderung punya pandangan yang pesimistis atau cenderung negatif terhadap manusia. Ini sama kayak yang udah gue sebutin tadi. Orang yang trust issues itu bakal merasa bahwa orang tuh pasti punya intensi buruk sama dia. Bakal dihianatin lah, bakal nyakitin dia lah, dan lain sebagainya. Kayak nggak ada manusia yang benar-benar tulus yang deketin dia atau temenan sama dia. Jatuhnya gitu. Semua orang itu dianggap egois dan punya intensi negatif. Terus kalau kita punya ciri-ciri itu, kita harus ngapain nih? Well, gue pribadi sebenarnya percaya bahwa trust issue itu sebenarnya bisa diobatin, bisa dihilangin perlahan-lahan. Ada nih langkah-langkah yang bisa lo lakuin supaya lo gak trust issue lagi. Oke, itu tadi mengenai trust issue, bagaimana kita kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Kalian ada yang enggak yang pernah mengalami trust issue atau kepercayaan yang hilang sama sahabatnya tiba-tiba yang tadinya akrab langsung tidak jadi akrab karena tidak percaya lagi sama temannya? Saya nggak pernah. Iya. Ada yang lain mungkin pernah? Saya Bu. Eka juga. Siva dulu ya yang ceritakan bagaimana pengalamannya kemarin. Silakan. Saya dulu di kelas kemarin di kantin, terus masuk saya dengar temanku kayak kelompok ibu-ibu temanku kayak cerita, tapi pas kamu masuk diam di semua, diam di kayak seolah-olah dia cerita kata Bu, jadi bilang ibu, tapi saya dengar memang ada suara namaku disebut. Ih, kenapa semua ada apa kok, kenapa tiba-tiba aku bilang pas masuk kata jadi diam semua dan tidak dia. Oh, kalau bercerita ya cerita aku di depan, kemudian aku di belakang. Jadi dia semua sekali gitu. Oh, jadi kasusnya ini Siva kayak diceri, belok kiri cerita di belakang. Biasa memang wajar itu kalau kita berteman, biasanya itu kita satu geng, dalam geng itu ada geng lagi. Misalnya ketemu kejadian ketemu ada teman tak sahabat tak tidak bisa datang, pasti itu kiri cerita. Oh, begini seperti itu ya. Ya begitu memang yang namanya pertemanan, persahabatan di usia-usia kalian ini wajar yang seperti itu. Tapi ketika kita membina satu hubungan yang harusnya itu yang kita pegang teguh ya kepercayaan ya. Jadi harus percaya, kalaupun ada kesalahpahaman ya harus kita ini dulu apa namanya? Cari tahu dulu permasalahannya apa, dibicarakan dengan baik-baik ya. Ada lagi yang pernah mengalami kasus yang lain apa? Saya bukan waktu Ibu. Kan sahabat bertiga Bu. Terus itu waktu selalu curhat tentang dia Bu. Baru ujungnya kayak lagi nasi ya Bu. Karena pacaran terus. Kalau saya suka gitu juga Bu. Oh, cinta bertepuk sebelah Kak. Iya, Tapi persahabatannya tidak sampai ini ya, tidak rusak di persahabatannya. Sampai sekarang. Iya Bu. Masih ada lagi Kak yang pernah mengalami masalah yang sama? Ada yang mengungkapkan? Silakan Kak Ilham. Jadi begini Bu, itu hari rencana kita liburan sampai kelas. Terus ini teman yang sebagai kayak Itu yang punya acara yang mengajak. ya yang mengajar. Terus diajak mungkin, tapi itu hari alasannya bilang ada guru yang temani. Jadi saya sebagai teman tuh minta izin, bilang juga ada guru yang mendampingi sama orang tua. Nah, namun pas sampai di tempatnya ternyata tidak ada. Jadi mulai dari situ saya mulai tidak percaya sama teman. Nah, sampai alasan itu terdengar di guru BK sehingga kami dipanggil sekelas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Jadi kenapa dia hubungan sama temannya? Ya, Oh iya, saya ingat nih waktu kasus kelas 10 dulu ya. Itu karena permasalahan itu kalian satu kelas dipanggil ya di ruang BK. Saya ingat di Ilham dulu pernah ada yang saya konseling di ruang BK gara-gara permasalahan ini. Jadi sekarang bagaimana hubungannya dengan temannya yang kemarin? saya kayak sudah mulai menghindar karena Karena sudah tidak bisa lagi Iya, percaya tidak ya. percaya lagi. Jadi Ilham sudah terlalu
bilang ada guru yang ditemani konsultasinya dulu ke guru, apakah betul itu guru ikut atau tidak. Kemudian juga mengenai teman toh bagus-bagus kok pilih circle pertemanan, terus kayak yang lebih kayak circle pertemanan itu yang positif-positif. Kalau tidak ada jadi kayak tidak terlalu penting dia atau tidak terlalu urgent gitu kegiatan kan yang penting supaya tidak terjebak dalam satu masalah. Iya, bagus sekali saran dari Arman ya. Konflik di antara kalian itu sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Karena itu tadi harus cari tahu dulu permasalahannya seperti apa, jangan mengambil kesimpulan sendiri, jangan hanya mendengar dari satu pihak ya, harus juga mendengar dari pihak yang lainnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Oke, kita lanjut videonya lagi ya. Iya. Pertama, lo bisa refleksi ini pengalaman buruk yang pernah lo lalui. Setelah lo ingat-ingat, hal pertama yang perlu lo lakukan adalah mengikhlaskannya. Pasti sih, gue yakin rasanya sakit untuk mengalami peristiwa di mana orang memperlakukan lo dengan buruk. Wajar banget buat lo untuk marah, wajar banget buat lo untuk sedih, dan wajar banget mungkin jadinya lo gak percaya lagi sama orang. Tapi ya udah gitu, gimana lagi? Peristiwa itu harusnya emang di mindset kita, ini di masa lalu, dan itu udah terjadi. Ketika suatu peristiwa udah terjadi, kita mau mengutuki orang yang melakukannya terus-terusan juga, yang bisa jadi nggak baik kan buat diri kita. Pada akhirnya, emang peristiwa-peristiwa dulu itu perlu kita ikhlaskan. Gak apa-apa buat marah, gak apa-apa buat sedih, tapi jangan berlarut-larut. Anggap peristiwa sebelumnya sebagai sebuah pembelajaran buat lo, supaya lo lebih siap lagi untuk menghadapi masa depan. Lo bisa coba terima kekesalan lo sebagai hal yang manusiawi. Setelah itu, ya udah kalau ada kesal ya ikhlasin peristiwa tersebut. Mungkin ini berat buat sebagian orang, tapi ini emang step awal yang penting. Supaya gimana? Supaya kita nggak dipenuhi dengan kebencian, rasa pengen balas dendam, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Ya udah gitu, santuy aja. Masih ada banyak banget rintangan dan hal menarik yang akan lo alami lagi di masa depan. Ingat, lo masih muda. Mungkin banyak dari lo yang belum nyampe ke umur 30, atau bahkan belum nyampe umur 20 gitu. Coba terima masa lalu lo, dan lo sambut masa depan yang pastinya bakal penuh dengan hal-hal menarik lainnya yang bisa lo alami nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, habis diikhlasin, coba lepasin kebencian dan perasaan negatifnya. Move on. Kalau kata orang bijak, dibandingkan mengutuki kegelapan, lebih baik kita nyalain lilin dari kecil, biar kegelapan itu perlahan-lahan menghilang. Apa yang terjadi di masa lalu, biarlah ada di masa lalu. Sekarang kita cuma bisa fokus. Apa nih hal yang bisa kita lakukan sekarang yang bakal berdampak baik ke kita di masa depan? Apa nih hal yang bisa mendekatkan kita ke tujuan kita masing-masing? Apa nih cita-cita gue, cita-cita lo yang dulu sempat lo lupain? Dan lupa itu mungkin karena ya lo gak bisa move on dari kejadian masa lalu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu perlu lo jawab supaya abis itu ada action plan-nya. Semua orang tahu cara move on. Lakuin aja hal yang lo suka, kenalan sama orang baru, jalani hobi baru, potong rambut lo, pergi liburan, nongkrong sama temen, dan lain sebagainya. Banyak banget mungkin hal yang selama ini gak sempat lo lakuin karena lo terlalu memikirkan ke masa lalu. Saran gue, lo bisa coba lakuin itu sekarang. Mungkin itu latihan cara bikin kopi, ikut workshop gitu kan. Mungkin itu main Dota, atau mungkin belajar alat musik. Ya apapun itulah, mendingan sekarang kita fokus sama masa depan dibandingkan fokus sama masa lalu. Oke, nah itu tadi beberapa solusi ya dari kasus itu sendiri, bagaimana supaya trauma kita pada kejadian masa lalu, pada yang kita pernah kejadian nanti. Nah, itu tadi yang pertama harus dijelaskan ya. Memang gampang kalau ngomong ya, tapi bagaimanapun kalau kita memikirkan masa depan jangan stuck di situ saja ya, jangan selalu mikir
Jadi teman-teman, intinya di sini adalah bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan kembali sama teman-teman kita. Baik itu dengan yang tadi yang dibicarakan sama Sakina, itu melakukan hal-hal positif, tidak berlarut-larut juga dalam kesedihan tak. Contohnya juga masuk di organisasi seperti OSIS, dan kayak kami sekarang kita masuk di OSIS. Akhirnya pas gitu lama-kelamaan lupa gitu permasalahan, kembali percaya sama temannya begitu. Oke. Untuk mengetes apakah kalian sudah terminal kepercayaan. Nah, yang itu namanya percaya teman. Satu orang sementara kan berdiri di tengah dan yang lain siap-siap untuk menangkap temannya ya yang menjatuhkan dirinya ke belakang. Siapa kira-kira yang mau? Saya Bu. Simba, satu lagi. Oke, kita berdiri ya. Kita angkat. Siap. Coba. Di perempuan model baik dia. Ya betul lingkaran. Nah, Simba silakan berdiri di tengah. Nah, silakan tangannya. Oke, harus yakin ya Simba ya. Pasti teman-temannya akan menangkap kok ketika Simba menyatukan diri. Kita mulai, boleh ditutup matanya kalau takut Simba. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana yang selanjutnya siapa? Kita oke. Silakan tangannya disilangkan. Hitungan ketiga silakan dijatuhkan badannya ya, kita harus percaya ya. Boleh jauh-jauh lagi ke belakang temannya. Ibu. Jangan mau dites sama Disa, percaya tidak sama kita semua di sini. Baik, 1, 2, 3. Ayo, kita mulai mau tes lagi nih Disa ini. 1, 2, 3. Iya. Nah, sekarang ibu mau tanya bagaimana perasaannya tadi Syifa setelah melakukan games percaya teman. Ibu mau dengar bagaimana perasaan dan kesan-kesannya Syifa dan Disa. Siapa dulu? Saya Bu. Oke, Syifa. Awalnya masih ragu, tapi bilang kalau harus percaya, muka lihat bisa tidak dia kasih kepercayaan. Oke, jadi awalnya masih ragu-ragu ya, tapi Iya. dibuang tonji badannya pasti mau tidak mau ditangkap, jibuknya tidak jatuh Dita. Iya Bu. Oke, Disa. Bisa juga sama Siva kan awalnya dia ragu-ragu, terus pas itu yang pertama itu masih ragu-ragu karena jauh sekali ke belakang ternyata. Jadi yang kedua langsung pada oh iya berarti nakasih kepercayaan kalau bisa jadi tangkap, ternyata baik gitu, tidak sombong juga. Oke, baik. Baik, nah sekarang ibu mau mendengar nih kesan-kesan dari kalian setelah mengikuti kegiatan dengan kelompok kepercayaan terhadap teman sebaya, bagaimana kesan-kesannya. Tapi sebelumnya ibu mau bagi LKPD dulu ya, ini dikerjakan di rumah supaya ada penjelasannya, nanti kita bisa lihat apakah ada perubahan, apakah kita bisa melakukan pembedaan. Kerjakan di rumah ya. Iya Bu. Nah, siapa dulu yang mau mengungkapkan kesan-kesannya kalau tidak betul? Saya Pak, oke Syifa ya, Syifa boleh. kesan dari kegiatan ini Bu, saya dapat pelajaran dan saya mau berterima kasih kepada ibu dan teman-teman karena dengan kegiatan ini saya mendapatkan kepercayaan yang baru. Sama-sama ya. Baik, siapa lagi? Sakina. Kesan saya merasa sangat senang karena dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan banyak pengalaman yang bisa saya ambil hikmahnya. Oke, siapa lagi nak? Yang mau? Oke, Dinda. Pesan saya bisa dapat teman baru dan lebih bersosialisasi dan juga dapat pengalaman baru. Oke, ada lagi nak? Pesan saya mendapatkan ilmu baru yang ibu bagikan kepada kami. Oke, masih ada? Saya Bu. Hah? Silakan. Jadi kesannya itu Bu, dari kegiatan ini alhamdulillah bisa dapat teman baru, pengalaman baru, kemudian juga sudah bisa membangun kepercayaan sama teman-teman yang
orang lain supaya tidak ragu juga untuk memberikan pengalaman-pengalaman ke orang lain. Nah selain itu Bu, harapan saya semoga teman-teman itu bisa juga menumbuhkan lagi kepercayaannya, apalagi yang tadi yang kasus-kasus ini yang punya kasus yang tidak percaya lagi sama temannya, semoga bisa lagi percaya sama temannya. Semangat semua. Terima kasih.